Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang Penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Matthew chapter 2 verse 11. On coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshiped him. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Christ the Lord. Oh, come, all ye faithful. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to
puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, Sang Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare Him room, and heaven and nature say, and heaven and nature say, and heaven and nature say. Joy to the earth, the Savior reigns. Let men their songs employ, while fields and floods, rocks, hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy, repeat, repeat the sounding joy. He rules the world, He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glorious of His righteousness, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love. We will sing joyful, 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 Lord, we adore Thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before Thee, longing to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of power all the way. Give a roll, we more the gladness, feel
Shalom dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat datang di ibadah daring yang secara konsisten dilaksanakan setiap hari Minggu jam 10 pagi lewat tautan youtube.com/NWI Church. Ajaklah teman-teman dan keluarga Anda lebih banyak lagi untuk bergabung dengan kita semua di sini dan beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan apa yang Tuhan hendak katakan. Dititipkannya pesan kepada kita agar kita kuat menjalani hari-hari ke depan. Ini adalah bulan Desember. Tentu saja 5 hari ke depan adalah hari Natal. Kita akan merayakannya dengan penuh sukacita meskipun dari rumah saja. Dan bulan ini adalah bulan Natal bagi kita semua sehingga setiap minggu kita akan merayakan Natal. Tertera di layar saat ini adalah detail daripada Christmas at Home with NWI Church atau NWI Church ya, mulai dari kemarin dan kemudian minggu ini tanggal 20, lalu tanggal 27, minggu depannya lagi jam 10 pagi. Dan jangan lewatkan untuk ibadah malam Natal tanggal 24 Desember jam 9 malam yang juga bisa Anda kembali saksikan tayangannya besok paginya atau tanggal 25 Desember. Dan pada tahun baru nanti, tanggal 1 Januari, hari Jumat, jam 10 pagi, kami mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk bergabung dengan kita semua untuk beribadah bersama di ibadah tahun baru. Ikuti terus perkembangan informasinya lewat 2 akun media sosial gereja yang resmi, @NWI Church di Instagram dan juga Facebook, New Wine International Church. Dan dengan senang hati kami menyambut Anda yang belum punya rumah, yang belum punya tempat untuk beribadah bersama. Bergabunglah menjadi bagian daripada gereja kami dengan cara mengisi formulir virtual yang saat ini muncul di layar. Minggu ini gereja kami juga masih melakukan kegiatan seperti luar biasanya. Di antaranya adalah program interaksi tanya jawab yang diberi judul Lebih Dalam Lagi yang diadakan setiap hari Selasa jam 8 malam waktu Indonesia Barat di Instagram gereja live ya, @NWI Church. Kemudian ada Bible Study yang dibuka untuk umum setiap hari Rabu jam 9 malam waktu Indonesia Barat via Zoom. Anda bisa kirimkan DM ke Instagram @NWI Church atau pastor @Christopher Tapiheru sehingga nanti kami atau beliau berdua bisa memberikan tautannya kepada Anda. Lanjut dari hari Rabu ke hari Jumat, Jumat malam bersama dengan Bapak dan Ibu Gembala kita, Robert dan Lea Sutanto, jam 7.30 malam waktu Indonesia Barat adalah worship at home di akun Instagram daripada kedua hamba Tuhan ini yaitu @Robert Lea Sutanto. Bisa juga di Facebook Anda ikuti atau di YouTube Robert Lea Sutanto. Kemudian setelah worship at home di hari yang sama yaitu hari Jumat, lanjut jam 9.30-nya nih Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang sudah memiliki pasangan, Anda yang ada di dalam pernikahan, silakan bergabung dengan kami di Bible Study for Married Couples Sacred Marriage lewat Zoom. Kembali kami akan berikan tautannya ketika Anda sudah kirim DM ke Instagram @NWI Church atau Instagram @Christopher Tapiheru. Bapak Ibu, setiap persembahan, persepuluhan atau juga donasi untuk dana pembangunan gereja dapat Anda transfer melalui Bank BCA atas nama GBI New Wine International di nomor rekening 002 308 1234. Demikian juga dengan program Rp5.000ku. Ini adalah wujud kepedulian Anda terhadap orang-orang yang terdampak pandemi COVID-19. Anda bisa kirimkan 0700 177 696. Itu nomor rekeningnya atas nama GBI New Wine International. Dan jangan lupa untuk cantumkan kode unik di belakang nominal yang Anda transfer. Kode uniknya adalah 019. Anda juga bisa memberi atau mendonasi menggunakan OVO, Dana, GoPay, atau dompet digital lainnya dengan cara memindai kode bar yang muncul di layar saat ini. Terima kasih untuk segala kemurahan hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekalian kami pengen kasih ingat kepada Anda bahwa setiap apa yang Anda tabur di ladang kebaikan sudah kami salurkan. Dan berikut ini adalah yang ke-18 kalinya gereja telah membantu saudara-saudara kita yang terdampak pandemi COVID-19. Mereka adalah keluarga yang menerima bantuan dan bagiannya tentunya dalam bentuk sembako, telur, ada juga yang kebagian cairan pembersih tangan, kemudian ada juga masker kain, sabun, vitamin, dan masih banyak lagi. Ini semua adalah sumbangsi dari Bapak Ibu yang disalurkan ke gereja, lalu gereja salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Sekali lagi terima kasih untuk kebaikan hati semuanya. Tuhan Yesus memberkatimu.
Kemudian, kantor sekretariat gereja sampai saat ini masih melakukan work from home, tapi kami siap melayani Anda jika Anda punya kebutuhan untuk didoakan, untuk penyerahan anak, baptisan, konseling, dan lain sebagainya. Silakan hubungi nomor yang tertera di layar di 0812-865-00101 atau 082-111-281931 dengan Ibu Sylvia dan tim yang siap melayani Anda. Atau Anda juga bisa kirim pesan ini lewat Instagram, DM aja ke kami. Ya, Bapak Ibu, saya ingatkan di akhir dari pengumuman ini untuk Bapak Ibu tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Gunakan masker kemanapun bepergian, jaga jarak dengan orang lain dan hindari kerumunan. Dan rajinlah mencuci tangan dengan air mengalir, tentunya juga dengan sabun. Atau gunakan cairan pembersih tangan. Dan kita percaya dengan kedisiplinan yang kita miliki, bangsa kita tidak lama lagi akan segera keluar dari pandemi yang merugikan ini. Saya percaya Tuhan akan memberikan ganti rugi kepada kita atas apa yang kita telah hilang daripada kita, yang membuat kita kesulitan, susah. Tapi kalau kita berjalan dalam iman dan percaya pada Tuhan, tetap berharap kepadanya, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Persiapkan hati Bapak Ibu sekalian untuk mendengarkan firman Tuhan saat ini. Kita lanjutkan ibadah kita, Immanuel. Let's go tell it on a mountain, because Jesus was born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, that Mary's baby is not just an ordinary baby. Tell them the Savior is born. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Mary's baby, That Mary's baby it's not just an ordinary baby. Tell them
Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi siapapun dari saudara yang menyaksikan online service ini. Selamat datang di New Wine International Church. Kalau misalnya saudara menikmati atau relate dengan dan merasa diubahkan dengan apa yang kami bagikan, dengan apa yang kami presentasikan, please do come dan berpartner bersama kami dan menjadi bagian dan berkontribusi di dalam gereja ini. Saudara, udah tanpa sadar ya, kita sudah bulan Desember. Kita sudah 9, hampir 10 bulan kita terperangkap di dalam pandemi ini. Tentu bukan sebuah keadaan yang mudah, tentu bukan sebuah keadaan yang menguntungkan bagi kita. Tetapi saudara, saya cuma tahu kalau misal saudara masih bisa bertahan sampai hari ini, saya mau kasih tahu berarti saudara itu adalah seorang yang kuat. Saudara seorang pemenang, dan saudara baru aja sudah 9 bulan saudara melewati badai yang harusnya mungkin bisa menghancurkan saudara, tapi saudara masih bisa bertahan. Dan saya juga percaya bahwa kasih karunia Tuhan menyertai saudara. Saudara, di pesan Natal ini saya ingin membagikan saya tidak akan bicara hal yang terlalu gimana-gimana, tapi saya hanya ingin membagikan refleksi aja atas apa yang sudah terjadi selama 9 bulan, 10 bulan ini. Semoga refleksi ini bisa menenangkan kita, bisa meneduhkan kita, dan juga refleksi ini bisa membuat kita berkaca bahwa hey, Tuhan belum selesai sama kita. Karena hari ini saya mau bicara apa yang Tuhan sudah lakukan untuk saudara. Saya mau bicara apa yang Tuhan sedang lakukan dalam saudara. Dan saya juga mau bicara apa yang Tuhan akan lakukan di hidup saudara. Bagaimana Tuhan gak menyerah sama saudara. Bagaimana Tuhan masih belum kehilangan kepercayaan, dan kayaknya tidak akan pernah kehilangan kepercayaan pada saudara. So, today I want to talk to you about 4 things concerning your godly journey that matures you and brings you peace. Panjang ya, judulnya 4 things concerning your godly journey that matures you and brings you peace. 4 hal tentang perjalanan keimananmu yang mendewasakanmu dan membawa kedamaian di hatimu. Saudara tahu bahwa kita semua ada dalam perjalanan, saudara. Kita semua dalam perjalanan tidak mudah. Di Lukas 1 ayat 26 mengatakan, Lukas 1 ayat 26 sampai 31 mengatakan, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu dan bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Saudara bisa lihat gak, malaikat ini datang dan dia bilang, salam hai engkau yang dikaruniai. Bahkan beberapa terjemahannya bilang, salam engkau yang mendapat kasih karunia yang istimewa. Makanya Maria pun terkejut mendengar perkataan ini dan dia bilang, apa artinya? Apa istimewanya saya? Kenapa tiba-tiba makhluk astral ini bisa tiba-tiba, makhluk gaib ini bisa tiba-tiba ngomong hal seperti itu? Dan ini menarik bahwa saudara bisa bayangin gak sih kalau jadi Maria bahwa ada malaikat yang muncul, itu saja sudah mengagetkan bagi saudara. Saudara kan gak lihat malaikat setiap hari. Dan kemudian ada si malaikat ini udah datang dia bilang lagi, kamu dapat grace dari Tuhan, kamu dapat bonus dari Tuhan, kamu dapat keistimewaan dari Tuhan. Maria tambah bingung lah. Dan lebih bingung lagi pada waktu dia tahu keistimewaan ini adalah, kamu akan hamil di luar nikah. Bagi saya itu keistimewaan yang sangat absurd, saudara. Saya kadang suka ketawa dan kadang saya melihat bagaimana kadang Tuhan punya selera humor yang berbeda dengan kita. Yang istimewa bagi Tuhan itu beda sama kita. Seringkali yang istimewa bagi dia itu agak merepotkan bagi kita. Iya istimewa, dramanya istimewa. Dramanya, saudara bayangin bahwa tiba-tiba hamil gitu. Bayangkan kalau Maria tiba-tiba ditanya ke orang, kamu hamil ya? Kamu sudah menikah? Belum. Siapa bayi yang dikandung kamu? Dari Tuhan. Apa nggak dilempar batu dia? Tapi ini menarik bahwa justru Maria dipercaya Tuhan.
Maria bukan seorang pengalaman, tapi dia dipercaya Tuhan. Dan di sini kita mengerti bahwa kadang yang dipercaya Tuhan gak selalu orang yang berpengalaman, yang dipercayakan Tuhan gak selalu orang yang skillful, yang dipercaya Tuhan gak selalu orang-orang yang hebat, yang dipercaya Tuhan gak selalu orang-orang yang paling berbakat di bidangnya, tapi justru yang dipercaya Tuhan adalah orang-orang yang seringkali dianggap dunia biasa aja, yang dianggap dunia santai aja, yang dianggap dunia bahkan sedikit kurang kualifikasinya. Dan saudara-saudara bayangin gak kalau misalnya Maria mengandung? Saudara tahu gak bahwa bisa aja dia keguguran? Dia pada waktu dia mengandung bayi Yesus itu. Kenapa? Karena kalau saudara cek di ayat berikutnya, saudara bisa lihat bahwa Maria pergi melewati pegunungan untuk pergi ke tempat Elizabeth. Ya, Elizabeth dia juga hamil Yohanes Pembaptis, yang katanya firman Tuhan bilang dia akan meluruskan jalan bagi Mesias. Tetapi menarik adalah, saudara bayangin gak sih, masih hamil muda, tiba-tiba dia udah perjalanan jauh. Mungkin aja jalan kaki, atau mungkin saya nggak tahu dia naik onta atau dia naik kuda, saya nggak tahu. Tetapi perjalanan jauh bagi yang hamil muda itu beresiko. Saudara bisa bayangin bagaimana dia harusnya mungkin bed rest, tetapi dia santai aja dan dia pergi. Kalau saudara cek baik-baik, saudara melihat bahwa Maria melewati pegunungan, berarti jaraknya cukup jauh. Bisa bayangin, kalau misalnya dia keguguran, selesailah Mesias kita. Dan di sini kita bisa lihat saudara, bagi manusia yang istimewa adalah peristiwanya. Makanya bagi manusia pada waktu Maria hamil bisa dikatakan sebagai aib, tapi bagi Tuhan yang istimewa adalah perjalanan. Maria dapat VIP invitation untuk berjalan bersama Tuhan, untuk bisa bukan cuma sekedar bicara, bukan cuma sekedar mendengar, tetapi bisa mengalami secara real bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang dia anggap aib, justru Tuhan pakai untuk menyelamatkan manusia dengan cara yang ajaib. Can you all relate with this? Aibmu gak sekedar jadi aib. Kalau kau berikan itu pada Tuhan, aibmu bisa Tuhan pakai dengan cara yang ajaib. Nah, makanya saya memundur jauh saudara ke ribuan tahun yang lalu. Di Kejadian 2:7 mengatakan bahwa manusia diciptakan dari debu tanah, saudara. Saudara bisa bayangkan gak bahwa dua pasal ini sebenarnya membicarakan dua hal yang sangat paradoks. Satu sisi manusia dipercaya Tuhan, tetapi satu sisi Tuhan tahu bahwa mereka ini debu tanah. Charles Darwin bilang manusia itu dari monyet, which is harusnya kita tidak tersinggung. Kenapa? Kalau mau tersinggung, tersinggunglah sama Alkitab. Karena Alkitab bilang kita dari debu tanah. Lebih parah dari Darwin. At least Charles Darwin masih makhluk hidup. Kita dari debu tanah. Tapi debu tanahnya beda. Debu tanahnya dipercaya. Di 2 Korintus 4 ayat 6-7 mengatakan, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga membuat terangnya bercahaya dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah nampak pada wajah Kristus. Tetapi ini menarik, tapi harta ini kalian punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Supaya kita mengerti bahwa saudara tahu gak bahwa Alkitab yang sama juga mengatakan bahwa kita ini memang dari debu tanah. Tapi kitab Mazmur mengatakan bahwa apakah manusia sehingga engkau mengingatnya, namun engkau membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bahkan ayat ini juga mengatakan kita ini bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu tidak berharga banget saudara. Tapi dia bilang gini, bejana tanah liat ini menyimpan harta dalam, yaitu pesan Kristus, Injil Kristus, kekuatan Kristus, dan bahkan Kristus sendiri. If you really are Christian, kalau saudara mengasihi Tuhan, minimal ini menggetarkan hati saudara.
Hanya karena saudara pernah dengar ini, nggak berarti saudara nggak dengar lagi. Karena saudara akan selalu lupa. Kita sering lupa betapa berharganya kita. Kita sering lupa dua hal. Satu sisi, kita dari mana? Kita sering lupa dari hal itu. Makanya banyak orang nggak tahu diri. Suka merasa, kenapa ini terjadi sama saya? Saya mau kasih tahu, dunia tidak berhutang padamu. Kalau ada hal buruk terjadi padamu, ya udah. Nggak ada pertanyaan, nggak ada jawaban. Kenapa? Karena dunia tidak berhutang sama kita. Karena kita bukanlah pusat kehidupan. Tapi yang bukan pusat kehidupan ini, Tuhan anggap berharga. Tuhan anggap penting. Saya mau kasih contoh saudara, tentang harta dan bejana tanah liat ini. Saudara tahu nggak bahwa pada waktu saudara mau beli handphone yang baru, keluaran terbaru, yang Apple kegigit itu, saudara bisa lihat bahwa handphone ini cukup mahal. Beberapa orang bilang sangat mahal. Tapi pada waktu saudara membeli handphone ini dan dia sampai ke tangan saudara, bertukar dan sampai ke tangan saudara, saudara tahu nggak bahwa handphone ini tidak datang sendirian. Dia datang bersama tempatnya, bungkusnya. Saudara, bungkus ini sendiri tidak mahal. Yang bikin mahal kotaknya, yang bikin mahal bungkusnya, bukanlah kotaknya. Karena kotaknya sendiri sebenarnya tidak mahal. Tapi yang paling mahal adalah yang ada di dalam kotaknya. Bejana tanah liat ini pun, saya mau balikin lagi. Bejana tanah liat ini mungkin gak selalu berharga. Dan seperti kita pun tidak selalu berharga. Tetapi kita berharga. Bukan karena kita bejana tanah liat. Tapi karena siapa atau apa yang di dalam kita. Di dalam, karena kita dalam, dia di dalam kita, maka kita menjadi berharga. Tuhan bisa pakai kita saudara. Mungkin kita tidak selalu merasa diri kita berharga, tapi pada waktu saudara mengizinkan Tuhan di hidup saudara, His expensiveness, kemahalan Sang Juru Selamat itu pun bisa nempel di kita. Dan Tuhan bisa pakai kita. Tuhan, dan handphone itu tetap bisa dipakai kotaknya. Yang penting kotak itu bersih, yang penting kotak itu kosong, dan kotak itu mudah dibuat. Tidak mahal untuk dibuat. Dan Tuhan akan selalu bisa pakai saudara. Selama saudara bersih, kudus, selama saudara kosong dari rencana-rencana yang duniawimu, dan selama engkau mudah dibentuk. Jangan anggap remeh dirimu sendiri. Murid-murid ini biasa aja, Maria biasa aja, tapi Tuhan bisa pakai. Banyak di antara kita seringkali anggap rendah masa lalu kita sendiri, merasa bahwa apa yang kita alami itu sesuatu yang buruk, apa yang kita alami menyakitkan, apa yang kita alami itu nggak ada artinya, menyakitkan, dan kita pengen melupakan. Padahal jangan-jangan saudara, itu senjata yang Tuhan berikan untuk saudara. Saudara tahu nggak bahwa Tuhan justru memakai masa lalu Musa sebagai prajurit dan gembala, dan mengkombinasikan itu menjadi menjadi seorang pemimpin yang bisa bertindak sebagai pemimpin prajurit, tapi juga menggembalakan. Karena dia harus menggembalakan 3 juta orang Israel yang tegar tengkuk. Butuh iron fist satu sisi, tapi juga butuh tongkat gembala. Tuhan tahu itu. Makanya Tuhan siapkan Musa untuk menjadi seorang prajurit dan juga seorang gembala. Karena untuk mendidik bangsa yang tidak mudah, butuh kedua kualitas itu. Dikerasin, dihalusin lagi. Dikerasin, disayang lagi. Masa lalumu bisa menjadi sebuah aset. Contoh, saya mau kasih tahu, ini mungkin bukan ilustrasi yang sempurna saudara, tapi saya mau mencerita bagaimana teman saya cerita ke saya, dan dia cerita bagaimana dia sudah lama tidak melayani, dan saya sudah lama tidak muncul, sudah lama tidak keep kontak dengan saya, dan saya bertanya, kamu kenapa? Dan dia bicara tentang bagaimana dia perusahaannya sedang mengalami kerugian. Kenapa perusahaan mengalami kerugian? Kenapa? Karena partnernya dia yang harusnya saling mensupport, yang partner kolega yang beda perusahaan, tapi perusahaannya harusnya saling mensupport, tiba-tiba menuntut dia, sue dia. Saya berpikir kenapa bisa terjadi? Karena dia bilang gini, sunya ini tentu beralasan, dan
Bahkan partnernya juga bilang bahwa ini bukan, dia sendiri bilang bahwa dia salah pilih partner. Dan partnernya bukan orang yang baik. Tapi yang menarik adalah kenapa partnernya bisa punya otoritas untuk sue dia, menuntut dia, karena tampaknya dia kasih tahu bahwa ternyata ada karyawan dia yang dulu yang pindah ke partnernya dia. Dan setelah disuap, dia bocorin rahasia perusahaan. Sehingga akhirnya diketahui perusahaannya mungkin dalam kondisi yang tidak ideal dan tidak sesuai sama yang disepakati. Sehingga akhirnya dia melakukan lawsuit. Tentu ini bukan ilustrasi yang sempurna, tapi ini menceritakan bagaimana, saudara, sebuah masa lalu, kerjaan di masa lalu, itu justru orang bisa pakai untuk ambil keuntungan, saudara. Tentu sekali lagi saya tidak izinkan dan saya tidak encourage saudara untuk melakukan hal ini. Tapi masa lalu pun yang buruk bisa dieksploitasi dan bisa jadi keuntungan bagi orang lain. That's why I want to declare this to you, saudara. Saya mau kasih tahu ini. Some people will find healing through your pain, through your past, through your hurt, through your story. Ceritamu akan menginspirasi, saudara. Ceritamu survive. Saya mau bawa ini kembali pada waktu dalam keadaan kita seperti ini. Keadaan kita tidak dalam kondisi yang terbaik. Keadaan kita tidak selalu di dalam keadaan yang terbaik. Bahkan di momen ini kita nggak tahu banyak hal apa yang harus kita lakukan. Banyak di antara kita biasanya masih semangat untuk melakukan sesuatu, sekarang nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi saya mau kasih tahu, saudara, hanya karena saudara nggak bisa melakukan apa-apa, bukan berarti Tuhan nggak di sana. Harusnya di momen-momen ini, saudara mulai bercerita sama kelemahan dan kesulitan yang kau hadapi. Kenapa? Karena ceritamu pun akan menginspirasi. Ceritamu survive, ceritamu mengalami kesulitan, akan sanggup menyentuh orang. Saudara, tahu nggak, sambil ini saya rasa ini akan menyegarkan bagi saudara. Karena saudara, sambil saudara mengalami kesulitan di momen-momen ini, ada 4 migrasi pemikiran yang tanpa sadar saudara sudah lewati dan saudara sedang lewati. Dan jika saudara masih bisa berdiri, berarti saudara masih survive dengan migrasi ini. Migrasi ini tidak terjadi karena saudara. Migrasi ini terjadi karena apa yang terjadi di luar. Migrasi ini terjadi karena keadaan kita dan menuntut kita mau nggak mau untuk berubah. Tetapi migrasi ini membuat kita jadi lebih baik. 4 migrasi ini, begitu saya menceritakannya, saya mau kasih tahu, saudara mungkin akan merasa sedikit lebih bersukacita. Saudara bisa merasa lebih baik. Saudara bisa merasa punya pengharapan lagi untuk kita menyongsong tahun 2021. Dan inilah 4 migrasi ini. Saudara tahu nggak bahwa mungkin saat ini kita diam, tapi pemikiran kita sedang pindah. Tuhan sedang membawa pemikiran kita keluar dari Mesir kita menuju ke tanah perjanjian yang telah Ia siapkan untuk kita. Nomor satu, from fear to faith. Kita sedang pindah dari ketakutan kepada iman. Awal kita takut, awal bahkan sampai detik itu masih banyak berita. Tapi lama-lama kita mau gak mau harus beradaptasi. Walaupun kita masih takut, tapi kita mulai mengandalkan Tuhan. Kita mulai dari, kalau misalnya biasanya, saudara kalau misalnya ada masalah, saudara bisa pergi ke gereja dan bisa doain dan sebagainya. Kini semuanya online dan saudara sulit. Dan akhirnya saudara tadinya cuma bisa saudara bisa punya charger atau tempat pengisian di mana-mana. Sekarang saudara harus diam di rumah di dalam pemikiranmu. Dan akhirnya saudara harus mengandalkan Tuhan sendiri. Akhirnya it is your faith that sustain you. Imanmu yang terpaksa akhirnya yang menguatkanmu. Dan saudara saya mau kasih tahu di Roma 1 ayat 17 mengatakan hal yang sangat menarik, saudara. Saya akan bukan bagi saudara Roma 1 ayat 17. Karena sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Wow. Saudara, kita ini ada by faith. We live by faith, not by sight. We live by faith, not fear.
We live by faith, not feelings. Perasaan kita banyak takut, tapi semua orang bilang, kalau kamu ketakutan, imunmu akan turun. Terpaksa sekarang, iman ada satu-satunya fondasi hidup saudara. Kenapa? Karena saudara nggak bisa takut lagi. Saudara nggak boleh takut. Karena kalau takut, imunnya turun. Akhirnya, solusi agar imun nggak turun, tampaknya saudara harus beriman. Dan saya rasa ini sesuatu yang sangat baik. Walaupun tentu saya nggak bisa bilang semua orang baik, tetapi saya mau kasih tahu bahwa di dalam keadaan ini pun imanmu diuntungkan. Karena sekarang kau harus berdiri dengan imanmu, kau harus berdiri dengan teguh, dan kau nggak bisa membiarkan ketakutan menguasaimu. Tentu bukan berarti kita nggak boleh takut, tetapi ini hanya membuktikan bahwa kita jangan sampai dikuasai ketakutan. Saya percaya bahwa dalam beriman sekalipun seseorang masih bisa takut, tapi seseorang tidak perlu dikuasai ketakutan. Seseorang tidak perlu dikuasai oleh perasaan mereka. Feeling is important. Feeling is part of us. Feeling itu penting. Feeling itu alarm yang baik. Kalau misalnya saudara, saya punya satu teman dan dia lagi mau berbisnis, dia lagi ketemu sama investor, tiba-tiba dia ngerasa feelingnya nggak enak sama investor ini, dan kemudian dia pun mencoba mencari datanya, dan kemudian dia menemukan beberapa hal dan akhirnya nggak jadi kerjasamanya. Feeling is a good alarm, but a very bad decision maker. Kalau saudara tentu perasaan adalah sesuatu yang penting. Kalau saudara merasa takut, saudara merasa khawatir, saudara merasa insecure, saya rasa itu perasaan yang legit, itu perasaan yang legal, dan saudara tidak salah dengan hal itu. Tapi yang penting, jangan menjadikan ketakutan, jangan menjadikan perasaan sebagai fondasi kehidupan. Iman harus menjadi fondasi kehidupan. Iman pada Kristus. Bahwa iman yang berkata bahwa dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Iman yang berkata bahwa dia mencukupkan kita. Iman yang menteriakkan bahwa walaupun badai itu akan datang, tapi aku akan tetap menyertai. Iman yang terus mengatakan bahwa apapun terjadi, apapun kesalahan yang saya lakukan, walaupun saya lose control, walaupun saya hidup dan masih kadang suka takut, tidak mengubah kenyataan bahwa saya dikasihi Tuhan. Bahwa Tuhan menganggap saya anaknya. Karena feeling mudah berubah. Perasaan mudah berubah. Saya habis berdoa, rasa teduh. Saya turun dari apartemen saya. Dan saya mau pergi. Dan setelah jalanan, hilanglah damai sejahtera saya. Feelings can change. Tapi lebih baik daripada kita membangun fondasi hidup kita di atas sesuatu yang mudah berubah seperti perasaan. Saya mau ajak kita sama-sama membangun fondasi hidup kita di atas iman. No matter how you feel, jangan takut. Sang Gembala Agung tidak pernah meninggalkan saudara. I think this is a good preaching, saudara. Saya rasa ini oke. Kita sering kali ngandelin gereja, tapi nggak benar-benar ngandelin Tuhan, saudara. Justru di momen ini adalah saat terbaik untuk kenal dia lebih dalam, saudara. Read your Bible. Saudara, New International Church punya namanya Bible Study, Discipleship. Dan juga kita punya connect groups, atau ini yang komsel kami. Justru di momen-momen ini, saudara, tidak ada salahnya saudara justru lebih banyak menenggelamkan diri dalam firman Tuhan. Kenapa? Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Semakin saudara dengar siapa dia, semakin saudara kenal siapa dia, akan semakin hilang ketakutan saudara, semakin hilang insecure saudara. Karena semakin kita kenal seseorang, kita bakal makin berani sama dia. Kita bakal semakin dekat kita dengan seseorang, kita akan makin lihat karakter aslinya. Dan kita nggak bakal makin takut karena nggak tahu siapa dia. Nomor 2, saudara tahu nggak bahwa kita sedang pindah dari presence consumer to presence carrier. Banyak di antara kita datang ke gereja dulu untuk mengkonsumsi hadirat Tuhan, untuk bisa merasa merinding, merasa bulu kuduk merinding, merasa deg-degan, merasa nangis, dan sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu, walaupun perasaan itu sesuatu yang indah, walaupun merasa dikasih Tuhan itu sesuatu yang indah, tapi saya mau kasih tahu, walaupun kau nggak merasakan apa-apa pun, tidak mengubah kenyataan bahwa Tuhan tetap mengasihimu. Kenapa? Karena firman Tuhan bilang bahwa
Kolose mengatakan bahwa Christ in you, the hope of glory. Bahkan ada firman Tuhan satu lagi yang bilang, saya lupa ayatnya di mana, that Christ may make his home in your heart through faith. Firman Tuhan mengatakan bahwa saudara itu bukan cuma sekedar datang untuk sebagai konsumen hadirat Tuhan untuk bisa menikmati. Tapi saudara adalah pembawa hadirat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan hadir di dalam. The presence of God always follow the person of God. If the person of God lives in you, that means the presence of God also lives in you. Karena hadiratnya di dalam kita, karena dia hadir dalam kita. Jadi saya mau kasih tahu saudara, justru di momen-momen ini saudara nggak perlu tergantung sama worship leader lagi. Saudara nggak perlu tergantung. Kenapa? Karena hadiratnya dalam saudara. Semakin saudara menyadari hal ini, semakin saudara bisa mudah tap in. Semakin saudara bisa lebih mudah untuk sink in, masuk tenggelam di hadirat Tuhan. Walaupun mungkin ibadahnya online. Justru ini momen di mana saudara menyadari siapa diri saudara dan apa yang Tuhan sudah siapkan bagi saudara. You are the presence carrier. Saya berdoa supaya pada waktu nanti kita ibadah onsite lagi, saudara. Saudara nggak cuma sekedar ngikut, atau saudara nggak sekedar ngikut worship leader ya. Tetapi saudara nanti akan menyadari bahwa justru saudara lah komponen terpenting untuk hadirat Tuhan hadir di dalam satu gedung. Karena ditebus itu bukan gedungnya, tapi orangnya. Nomor 3, from getting what I want menjadi thankful with what I have. Tahun 2020 harusnya dimulai dengan begitu banyak hal yang kita pengen ini, pengen itu. Kita punya rencana ini, kita punya rencana itu. We want to get what we want. Tapi ternyata 2020 menjadi satu momen di mana kita harus thankful with what we have. Kita nggak bisa berbuat banyak. Kita tampaknya jadi harus bersyukur dan kita gara-gara kita banyak di rumah, kita jadi bisa melihat apa yang kita punya sebenarnya. Saudara tahu nggak bahwa kalau saudara masih punya kesehatan, saudara masih bisa kerja, saudara masih punya orang-orang mengasihi saudara, saudara kondisi badannya masih oke, saya mau kasih tahu, yang terbaik masih jadi milik saudara. Kalau saudara masih punya pekerjaan, saudara masih bisa menghidupi, masih ada yang support saudara. That is beautiful. Mungkin saudara harus, untuk sekali ini saudara mungkin harus tenang dulu dan berhenti untuk mengejar yang kita mau sampai kita melihat apa yang kita punya. Karena jangan lupa bahwa apa yang kita punya saat ini dulu pernah jadi apa yang kita mau. Mungkin saudara harus menahan diri untuk banyak hal. Tapi saya mau kasih tahu, kalau saudara masih dengar ini, dan saudara masih merindukan Tuhan, saudara masih punya hal-hal basic of life, saudara nggak kehilangan apa-apa. Uang bisa dicari, keuntungan bisa dicari, tapi yang terbaik masih jadi milik saudara. Yang terindah, harta yang paling berharga masih menjadi milik saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 dalam bahasa Inggris dikatakan, rejoice always, pray continually, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Tetaplah bersukacita, tetaplah berdoa, mengucap syukur atas segala sesuatu. Notice kata-kata atas segala sesuatu. Semua orang mudah mengucap syukur, tapi tidak semua mengucap syukur atas segala sesuatu. Tapi kita perlu tetap bersukacita. Kita tetap perlu berdoa. Kita tetap perlu mengucap syukur. Kenapa? Bukan cuma itu baik untuk kita. Bukan cuma itu baik untuk imun kita. Bukan cuma karena itu baik untuk kesehatan jiwa kita. Tapi juga karena itulah kehendak Tuhan di dalam Kristus Yesus. It is God's will for you to rejoice. It is God's will for you to pray. It is God's will for you to give thanks in all circumstances. Kita bersyukur bukan cuma karena kita punya banyak, tapi karena bersyukur itu memang kehendak Tuhan.
Kehendak Tuhan momen ini saudara, saya mau kasih tahu. Bersyukurlah atas apa yang kamu punya. Bersyukurlah bahwa keadaan tidak dalam keadaan terbaik. Tapi kalau saudara masih dengar ini, be thankful. Yang keempat dan terakhir, from going to church to becoming the church. Ini dulu saudara mungkin cuma ngumpul ke gereja. Tapi sekarang ini sebuah tantangan untuk saudara justru keluar dari gedung gereja dan menjadi gereja. 1 Korintus 1 ayat 1-2 jelas mengatakan bahwa gereja itu orangnya. Jika gereja itu harus orangnya dan kita peduli sama gereja, maka yang kita pedulikan harus orangnya. Saudara tahu nggak bahwa New International Church sampai detik ini terus menerus nggak sekadar melakukan siraman rohani, tapi juga siraman sembako, saudara. Kenapa? Karena kami tahu begitu banyak orang membutuhkan. Kami tahu kami nggak bisa jangkau semua orang. We know our influence, tapi kami bisa jangkau jemaat-jemaat kami. Kami bisa jangkau orang-orang di sekitar kami. Karena gereja adalah orangnya. Saudara nggak cuma sembako yang saudara mereka butuhkan, tapi juga cerita saudara. Dan bukan cerita yang sempurna yang saudara butuhkan, tapi juga cerita-cerita tentang bagaimana saudara bergumul menghadapi momen-momen ini. Karena saya mau kasih tahu saudara, people are attracted to strength, but people connect through weakness. Orang-orang terinspirasi dan tertarik dengan kekuatan, tapi orang-orang terkoneksi karena kelemahan. Justru karena kelemahan saudara, justru karena apa? Hal-hal lemah, hal-hal kegagalan, hal kesulitan yang saudara hadapi. Pada waktu saudara share, people can relate dan terjadi bangunlah komunikasi di situ. Justru mereka merasa dikuatkan karena orang-orang bisa mendapatkan kesembuhan lewat luka yang saudara punya. Sama seperti karena bilur Kristus kita disembuhkan. Juga seperti kita, karena luka kita, seorang bisa terima kelegaan. Orang bisa terima kelepasan. Makanya poin saya, nomor 1 saudara. Nomor 1 yang tadi, hiduplah dengan imanmu. Walaupun kamu nggak selalu merasakan hal yang sama. Mengertilah bahwa Tuhan nggak pernah meninggalkan. Mengertilah bahwa Tuhan selalu hadir di situ. Yang kedua, pada waktu saudara datang kemanapun, saudara harus tahu bahwa saudara pembawa hadirat Tuhan. Di tempat paling gelap sekalipun, kalau saudara hadir di situ dan saudara sadar akan hal itu, saudara, tempat itu bisa menjadi tempatnya Tuhan. Bisa menjadi rumah Tuhan. Ketiga, bersyukurlah atas segala sesuatu yang saudara punya. Karena mungkin yang semua saudara punya ini, yang terbaik dari semua yang kita bisa miliki. Dan yang keempat dan terakhir, jadilah gereja. Bukan cuma sekedar pergi ke gereja. Dan ini yang sedang kita lakukan. Dan saya harap tahun-tahun depan kita akan mempunyai iman yang sama sekali berbeda. Kita akan mempunyai perspektif yang sama sekali berbeda. Kita akan mempunyai kehidupan spiritual yang sama sekali berbeda. Kenapa? Karena this crisis matures us. Krisis ini membuat kita tidak mudah dari segi finansial. Tapi krisis ini harus menguatkan kita dari segi spiritual. Mendewasakan kita untuk hidup dalam kebenaran, bukan cuma karena enak, tapi karena ini hal yang benar. Belajar mempercayai hal yang benar, walaupun kadang against sama apa yang kita rasakan. Saya akan tutup dengan satu statement saudara, bahwa krisis tidak pernah mudah. Krisis bisa menghancurkan, tapi krisis juga mampu mendewasakan. Kesulitan mampu membuat kita lebih kuat. Kesulitan membuat kita menyadari bahwa nggak semua yang kita impikan akan terjadi. Kegagalan membuat kita menyadari bahwa nggak semua impian kita akan kita dapati. Tapi saya mau kasih tahu, in all seasons, God is not giving up on you. Don't you give up on yourself. Tetaplah jadi gereja. Tetaplah bersyukur. Tetaplah menyadari kau pembawa hadirat. Dan tetaplah hidup dengan iman. Karena sang anak Allah nggak sekedar melindungimu, nggak sekedar di sampingmu, tapi hidup di dalammu. Engkau adalah bait Allah. You are the temple of God. Tuhan hidup dalam. Dan biarlah cahaya itu orang bisa lihat. God bless you all. Amin. Saya mau ajak kita sama-sama berdoa. Bagi saudara-saudara yang mengalami kesulitan, bagi saudara-saudara yang nggak dalam keadaan terbaik, dan saya nggak tahu, saudara nggak tahu tahun 2021 mau apa, which is saya juga nggak tahu,
Tapi nggak ada salahnya kita harus tetap mempunyai iman dan berpengharapan. Karena banyak hal bisa terjadi. Karena tiba-tiba adalah cara Tuhan bekerja. Tiba-tiba bisa begini. Tiba-tiba bisa begini. Tiba-tiba bisa ada berkat turun. Tiba-tiba bisa ada terobosan. So, let's pray. Bapa, kami mengucap syukur atas hari ini. Terima kasih bahwa atas tangan-Mu yang gak pernah berhenti menyertai kami. Terima kasih atas kehidupan yang telah Kau berikan. Terima kasih bahwa Engkau hidup dalam kami. Terima kasih bahwa kuatan-Mu beserta kami. Terima kasih bahwa kami masih bisa punya banyak hal yang sebenarnya itu hal terbaik yang kami bisa miliki. Tuhan, saya berdoa Tuhan, biarlah di momen Natal ini kami menyadari bahwa Engkau bukan cuma datang sebagai bayi, tapi Engkau datang sebagai bayi untuk tinggal dalam kami Tuhan. Tuhan, saya berdoa bagi siapapun yang mengalami struggle this Christmas, inilah proses yang kami alamin Tuhan. Biarlah ini mendewasakan kami, membuat kami bisa menikmati, membuat kami bisa mengerti siapa diri-Mu lebih lagi Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, tapi Engkau belum. Terima kasih Bapa. Dan sebelum kami pulang, kami ingin terima berkat yang berasal daripada. Mari kita angkat tangan kita. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau kasih karunia. Berkat dari Bapa yang begitu mengasihi kita di dalam Anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, penyertaan selamanya dan terus-menerus dari Roh Kudus, akan menyertai kita mulai hari ini sampai kita nanti ketemu Dia lagi. Karena berkat terbesar ada penyertaan-Mu yang tidak pernah berhenti di hidup kami. Di dalam Yesus. Amin. Jangan lupa Selasa akan ada Q&A lebih dalam lagi, tanggal 22, yaitu jam 8 malam. Dan ada Christmas service tanggal 24, yaitu hari Kamis, jam 9 malam. Saya mau ajak saudara-saudara untuk kita sama-sama ikutan itu. Oke? God bless you. Sampai ketemu. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan.